Selamat malam semuanya. Saya Dona Hardiana dari kelas AK23S pada dengan NIM 0302523725. Pada malam hari ini, di dalam video ini akan membahas sedikit materi dari akuntansi siswa daftar produk waris, di mana dalam akuntansi siswa ada poin yang perlu saya bahas, yaitu fikih waris. Di dalam fikih waris sendiri ada beberapa materi. Yang pertama, adanya hukum waris, untuk pembagian waris, sumber hukum waris, asas hukum waris, pedoman pembagian harta warisan, besar bagian ahli waris, prinsip dasar pembagian harta warisan menurut Islam. Serta yang terakhir itu adalah hal tertentu yang membuat batalnya sebuah waris tersebut. Di sini akan saya sedikit bahas screen tentang fikih waris. Oke, yang pertama adalah fikih waris itu adanya sebuah arti. Fikih waris atau warisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian harta warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewaris itu. Naluriah manusia yang mengintai sebuah harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta benda peninggalan pewarisnya sendiri. Mengapa begitu penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang warisan? Pengetahuan tentang warisan adalah hal yang penting, terutama setelah seseorang meninggal dunia. Salah satu alasannya adalah mencegah adanya sengketa dalam keluarga. Dengan pemahaman yang kuat tentang hak waris dan ketentuan hukum yang berlaku, maka setiap umat beragama dapat membantu mencegah konflik yang mungkin akan timbul di antara keluarga tersebut. Hukum waris itu seperti apa? Atau apa itu hukum waris? Suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang setelah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga, keturunan, garis lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Dalam fikih waris ada beberapa istilah, antara lain waris. Apa itu waris? Orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah besar. Mewaris yaitu orang yang mewariskan benda peninggalan dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hati atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita maupun tirkah, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagai keperluan pemeliharaan jenazah, kelulusan hutang dan transaksi sosial. Al-Irs artinya yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan, hutang, dan pelaksanaan wasiat. Yang terakhir ini adalah warasa, merupakan harta warisan yang telah diterima institusi ahli waris. Jadi harta waris yang sudah dibagi adalah warasa. Adapun hukum pembagian waris itu ada tiga. Hukum waris Islam
hukum waris barat, hukum waris adat. Yang pertama akan dibahas poin pada hukum waris Islam. Terjadinya pewarisan kalau adanya pertama itu adanya hubungan darah. Yang kedua adanya perkawinan besar. Yang ketiga hukum waris darat adanya terjadi pewarisan tanah berdasarkan undang. Yang pertama adanya perkawinan AB intestato serta yang ketiga karena itu testament. Yang ketiga adalah hukum waris adat. Terjadinya sebuah hukum waris adat karena adanya hubungan darah, adanya sebuah perkawinan, dan adanya perkahwinan anak. Sumber hukum waris Islam. Sumber hukum waris Islam, waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Quran, Ijma, dan Ijtihad. Al-Quran. Sumber hukum waris Islam. Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Hukum Islam tersebut adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Kedua, ada Sunnah. Sunnah bersumber dari hadis, yaitu petunjuk atau pernah disaksikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari menyimpul tidak kurang dari 46 hadis yang menjadi ketentuan atau warisan. Sementara Imam Muslim menulis hadis-hadis warisan yang riwayatkan sejumlah kurang lebih 2 hadis. Sunni dirancang berupa bentuk ijtihad. Asas-asas hukum waris sebagaimana sebagaimana hakikat hukum hukum pewarisan memiliki asas-asas yang bersifat abstrak dan umum sebagai dasar filosofis hukum waris. Asas hukum waris dijelaskan sebagai berikut. Asas isbai atau masa, yaitu suatu warisan harus dialihkan kepada ahli waris dan pewaris tidak dapat melakukan penolakan atas pemilihan apa sebagaimana demikian. Atas tidak tepat, yaitu menghendaki setiap orang menerima waris dari kedua belah pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan wanita. Asas individual, yaitu suatu warisan dibagikan untuk memiliki secara perorangan ahli waris. Asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh seorang dan juga terkait atau warisan. Asas penyandang, yaitu hak seseorang secara sah kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Pedoman pembagian harta warisan menurut Islam.
Pembagian harta warisan dalam Islam adalah proses yang diambil secara oleh sejarah agama. Hal ini dilakukan untuk memastikan kewajiban, memastikan keadilan, menghindari sengketa, dan menghormati kehendak pewaris. Berikut ini adalah pedoman pembagian harta warisan menurut Islam. Ada tiga, yaitu adil dalam pembagian warisan, menghindari sengketa warisan, menghormati kehendak pewaris. Yang pertama, ada saya dapat jelaskan adil dalam pembagian warisan. Salah satu prinsip dalam pembagian harta warisan menurut Islam adalah adil atau keadilan. Keadilan dalam pembagian harta warisan berarti bahwa setiap ahli waris harus mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan proporsi yang telah diatur oleh ajaran agama. Hal ini penting agar tidak ada yang merasa dianiaya atau tidak mendapatkan haknya dalam pembagian warisan. Yang kedua, hindari sengketa warisan. Dalam Islam memiliki pedoman seperti itu, antara lain pembagian harta warisan jelas dan adil juga tujuan untuk menghindari sengketa di antara ahli waris. Sengketa warisan dapat bersatu hubungan dalam keluarga yang menyebabkan ketidakadilan warisan. Oleh karena itu, penting dari prinsip Islam dalam pembagian harta warisan untuk mencegah sengketa. Yang ketiga, menghormati kehendak pewaris. Hormat terhadap kehendak pewaris adalah hal penting dalam Islam. Jika seorang pewaris telah membuat wasiat dan sesuai dengan ajaran, wasiat tersebut harus dihormati dan dijalankan. Dalam beberapa kasus, pewaris mungkin memiliki preferensi tertentu tentang bagaimana harta warisan mereka dibagikan. Meskipun pembagian harta warisan telah diatur oleh ajaran agama, wasiat tetap berlaku dan menjadi bagian integral dari proses pembagian. Besaran bagian ahli waris antara lain yaitu bila seseorang meninggal atau meninggalkan dan ayah, sedang satu saudara perempuan satu atau saya, maka mendapat setara bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersaksi saudara perempuan laki atau saya dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki saya, maka bagian saudara laki-laki perempuan. Prinsip dasar dalam pembagian harta warisan di Islam. Baik, contohnya, orang yang memiliki pilihan pas sepertiga bagian besar. Jika pewaris memiliki anak, atau jika bagian besar pewaris memiliki anak. Silvare adalah kelompok memiliki prioritas dalam pembagian, dan bagian mereka dikeluarkan terlebih dahulu sebelum warisan dibagi kepada kelompok lain. Lalu kerabat atau asbab. Kelompok ahli waris. Kerabat mendapatkan bagian yang tidak pasti dalam pembagian warisan. Bagian mereka akan jadi sisa atau bagian yang mulai dikeluarkan. Ini dapat waris bisa dari waris keturunan laki-laki maupun perempuan. Mereka termasuk dalam kelompok ahli waris yang menerima bagian sisa setelah hasil waris dipenuhi.
Sul Arham. Sul Arham adalah kelompok ahli waris yang muncul sebagai ahli waris dan kelompok saudara dan istri kerabat tidak ada. Mereka merupakan kerabat jauh yang akan mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris dari kelompok sebelumnya. Ada tiga hal yang dapat menggunakan warisan. Hal pertama itu orang yang perbedaan Muslim tidak dapat mewaris atau diwariskan. Satu, ini jelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda sendiri. Tidaklah benar seorang Muslim mewarisi orang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi seorang Muslim. Yang terakhir adalah contoh kasus seorang meninggal dunia dan seorang istri, kakek, ibu, dan seorang cucu laki-laki. Ketika meninggal, waris atau perempuan sudah tidak memiliki ayah dan anak. Waris meninggalkan kakek, seorang istri, ibu, dan cucu laki-laki. Dan mendapatkan sebuah pikiran bagian dari waris telah tiada dan waris seperti itu sebagai penertib. Istri mendapatkan sebuah penyataan bagian para laki-laki. Ketiga, ibu mendapatkan seperti ini bagian para waris seperti itu laki-laki. Satu, dari penjelasan hukum waris waris enam tahun siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing dari definisi hukum pewarisan KHI dapat kita simpulkan bahwa hukum pewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana kepemilikan harta peninggalan jika itu hak atas beberapa saja bagian yang tiap mereka yang berhak atas harta peninggalan berikut yang dapat saya sampaikan dari titik waris dan beberapa waris, hukum waris, hukum waris, sumber hukum waris, dan hal yang dapat membatalkan warisan tersebut. Nah, contoh kasus yang telah saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.